warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, selamat datang dalam rangkaian acara Ramadan Ceria yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam program Ngabuburit Bareng Artis. Nah, hari ini kita akan menemani waktu kalian berbuka puasa dengan hati yang gembira karena hari ini kedatangan tamu, sosok anak muda yang spesial, sangat menginspirasi, kreatif, dan multi talenta. Please welcome Syakir Daulay. Halo Syakir. Halo semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syakir senang banget di sela-sela kesibukan bisa menyempatkan diri nih ngobrol bareng di Chat Distrik TV. Makasih banyak ya Syakir. Sama-sama, semoga menyenangkan. Sambil nemenin teman-teman ngabuburit nih, pengen ngobrol-ngobrol juga. Gitu. Betul. Nah, Syakir boleh nyapa dulu teman-teman kita, Sobat Pintar semuanya. Oke. Syakir sapa nih karena orang-orang Jakarta. Jadi kita Syakir sapa pakai pantun boleh ya? Boleh banget. Silakan Syakir. Haji Kukum ke Blitar. Cakep. Assalamualaikum Sobat Pintar. Mantap. Makasih Syakir. Nah, kita pasti udah banyak yang kenal ya Sobat Pintar sama Syakir Daulay ini. Masih sangat-sangat aktif ya, sering kita tonton juga di stasiun televisi juga. Tapi kita mau tahu dulu, Kak Ismi mau bacain dulu profil dari Syakir Daulay. Syakir ini kan main film, sinetron, terus juga punya single ya, punya album ya. Kalau film ada banyak ya, dari 2016, 2018, 2020, 2021. Kayak Aku Bukan Jodohnya itu tahun 2021 ya Syakir ya. Kemudian itu Syakir dari tahun berapa, 2015-an, 2015 atau 2016 gitu lah, pertama kali terjun ke dunia film dan sinetron gitu. Oke, jadi di tahun-tahun itu ada beberapa film yang udah dibintangi, sinetron juga ya, yang paling akhir-akhirnya tuh Para Pencari Tuhan ya, di jilid 13-14, Syakir juga ikut di situ ya? Benar, terakhir itu di Para Pencari Tuhan di jilid 13 dan 14. Oke, dan yang baru banget nih ada single. Nah, kalau sebelumnya ada Aku Bukan Jodohnya, terus yang terbaru nih ada Khadijah Istri Rasulullah sama Shirilaya Ramadan yang featuring sama Nazira Syafa. Ya benar. Oke, jadi ada banyak banget ya. Ada banyak banget. Bisa dilihat juga biodatanya, semuanya pasti juga udah sering nonton dan udah tahu gitu ya. Nah, ada yang menarik nih Sobat Pintar, yaitu dalam film Aku Bukan Jodohnya katanya Syakir ini juga sebagai sutradara. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gak cuma main film, sinetron, single, sutradara juga Syakir. Iya, jadi memang pengen nyobain semuanya mumpung masih muda kan, otak masih maksimal gitu, semuanya masih maksimal, jadi semuanya cobain gitu. Tapi nyoba bukan berarti nggak punya wawasan. Sebelum nyoba pasti wawasannya udah dikumpulin dulu dong. Gitu. Oh, apa tuh wawasan-wawasan sebelumnya sebelum menjadi sutradara ini? Banyak, jadi saya kira termasuk biasanya kan kalau teman-teman artis ketika mereka udah selesai tag di depan kamera, mereka akan pergi ke ruangan artis kan. Ya. Saya kira pada waktu itu dari dulu memang nggak suka langsung masuk ke ruangan artis gitu karena bisa ngantuk segala macam kan. Jadi saya kira habis tag tuh biasanya saya kira nyamperin sutradara, di sampingnya DOP juga, director of fotografinya, kameramennya, semuanya saya kira ajak ngobrol gitu tentang film gitu. Banyak nanya-nanya juga gitu ya berarti. Ya, sampai akhirnya punya wawasan yang luas di film gitu. Dan karena Syakir juga, kenapa Syakir concern di situ, karena memang Syakir suka film ini, buat Syakir adalah sebuah karya visual yang bisa mempengaruhi otak-otak dan perasaan orang-orang banyak gitu. Oh, makanya itu jadi hal yang pengen kamu kejar juga ya Syakir ya?
Ya, biar bisa ngasih dampak pikiran dan perasaan yang positif lah buat anak-anak muda. Oke, luar biasa. Nah, ya kita juga bisa lihat Syakir gitu ya di berbagai platform sosial media gitu kayak tadi Kais udah sampein gitu ya. Dan semua pasti seneng gitu lihat keberhasilan Syakir kayak lagu yang Aku Bukan Jodohnya aja itu mencapai 9 juta penonton ya di YouTube dan itu hal yang menyenangkan. Hal keberhasilan itu kan hal yang menyenangkan ya Syakir ya. Tapi semua itu kan punya proses yang enggak mudah pastinya. Nah, sebelum ngobrolin soal kesuksesan karirnya Syakir, kalau Syakir sendiri tuh ngelihat kegagalan tuh seperti apa sih? Kalau Syakir ngelihat kegagalan sebenarnya ya sebuah hal yang wajar. Ya memang dalam proses itu ada lah. Jangankan sekarang ya, dulu aja kita dari kecil udah diajarin untuk gagal dulu, baru bisa berjalan kan. Diharuskan untuk jatuh berkali-kali dulu, baru kemudian bisa jalan dengan baik. Gitu. Itu pas kecil, apalagi pas besar gitu. Jadi gagal itu sebenarnya bukan negatif gitu. Gagal tuh buat Syakir adalah kosakata yang baik, yang positif. Jadi orang kan kadang mandang gagal itu kan negatif, Betul. gitu ya. Gak enak. Ya mungkin yang gak enaknya mungkin rasa kecewanya. Tapi kan hal yang didapat, ada pelajaran yang nggak didapat dari bangku sekolah yang itu pasti hanya kita dapat ketika kita gagal. Kita tahu apa yang salah dalam diri kita, apa yang kurang dalam diri kita ketika kita gagal. Kalau nggak gagal, kita nggak tahu apa kurangnya, apa salahnya kita gitu. Oke, jadi sebenarnya justru itu proses yang penting yang harus dilalui semua orang ya, kegagalan itu ya Syakir ya. Betul, karena kalau kita nggak tahu kekurangan dan kesalahan, nggak tahu kesalahan kita, dan kalau kita nggak tahu kekurangan dan kesalahan kita, jadi apa yang mau kita perbaikin? Nah, itu dia poinnya. Karena banyak banget juga pasti teman-teman yang takut mencoba gitu. Atau pernah gagal kemudian nggak mau lagi buat mencoba Syakir. Jadi sebenarnya ini bisa jadi pemikiran yang baru juga ya. Dan juga bisa dijadikan patokan juga bahwa ya sebenarnya kegagalan itu ya justru salah satu proses dari keberhasilan itu sendiri ya Syakir ya. Cuman PR anak zaman sekarang adalah mereka pengen sesuatu yang nggak ada ruginya gitu ya. Nah, instan itu ya. Instan. Nah, padahal kenapa sih Syakir banyak berani dalam segala hal gitu mengambil keputusan? Yeah. Karena Syakir yakin gitu ya, udah sih rezeki udah ada yang ngatur ini, rezeki itu udah ditetapin gitu. Gak usah takut diambil orang, gak usah takut direbut orang. Yang namanya rezeki itu pasti ya waktunya sampai ke orang yang akan sampai. Gitu. Ya udah tinggal kita kan ngejemputnya kan usahanya sekenceng apa gitu. Karena Allah tuh kan menetapkan rizki untuk masing-masing manusia. Nah, misalnya nih ya, gambaran kecilnya adalah Allah misalnya ngasih kita oke, jatah buat si fulan selama hidupnya rizki dia berupa uangnya misalnya itu 5 triliun gitu. Nah, nanti itu bisa lambat bisa cepat juga tuh. Tergantung ikhtiarnya dia. Kalau dia nggak ada usaha-usahanya ya nggak dijemput-jemput rezekinya ya susah juga gitu. Nyampenya tetan gitu. Tapi kalau pengen cepat ya usahanya harus gede juga. Oke, berarti setelah ikhtiar adalah menyerahkan kepada Allah gitu ya, Syakir ya? Ya, dan yang paling penting kan ini kan banyak anak-anak muda di Jakarta ya, sebagian besar kan apalagi di Indonesia kan pasti mereka muslim dan muslimah kan. Ya udah, lakuin aja segala kesempatan karena kesempatan ini nggak mungkin datang 2 kali. Selagi kesempatan itu bagus, hal itu bagus, lakuin aja. Toh rezeki nantinya nggak akan ketukar. Rezeki kalian nggak akan hilang, kalian dapat pengalaman baru. Tapi kalau kalian takut ini, takut itu, rezeki kalian juga lama nyampenya, udah gitu pengalaman kalian nggak dapet. Berarti nyoba dulu aja ya? Nyoba dulu aja, santai. Santai aja. Oke. Nah, terus kayak kita tahu kan tadi udah dijabarin gitu ya beberapa dan banyak sebenarnya ya apa yang udah dilakuin sama Syakir. Kita pengen tahu juga gitu gimana kemudian Syakir bisa terus produktif gitu. Ya
pasti banyakin nongkrong dan silaturahim ya, supaya pasti tahu perkembangan ke depan. Ketika udah tahu perkembangan ya tinggal kita bisa ikut masuk ke dalamnya dan mempunyai warna sendiri gitu. Berarti nongkrong konotasinya nggak negatif ya, Syakir ya sebenarnya? Enggak. Jadi kita ngimbangin kan kalau Syakir. Jadi Syakir kadang lihat sosmed apa segala macam. Syakir lihat trennya arahnya lagi kemana nih? Mana yang harus Syakir sedikit lurusin nih? Gitu. Jadi Syakir kayak di bagian itunya aja gitu. Anak-anak muda trennya lagi ini. Oh ya cara sedikit ngelurusinnya gimana? Kayak kemarin trennya lagi tren ayang gitu kan. Syakir bikin kontennya, Syakir nggak makan karena nggak diingetin ayang, nggak apa-apa, nggak punya ayang, yang penting dekat sama Allah yang maha penyayang, kayak gitu kan. Yang ringan-ringan kayak gitu, tapi bikin setiap tren itu ada hal positifnya gitu. Oke, mantap banget. Sama lingkungan sih Kak, sama lingkungan yang paling mempengaruhi keproduktivitasnya kita tuh adalah lingkungan. Karena anak muda itu 90% mereka pasti akan mengikuti lingkungannya. Jadi kalau lingkungannya produktif ya dia akan produktif, lingkungannya berkarya dia akan berkarya gitu. Jadi paling saya kira banyakin gaul sama para pelaku seni, terus kemudian sama orang-orang yang banyak karya. Jadi saya kira ikut semangat juga buat berkarya. Berarti kalau Syakir sendiri pilih-pilih temen itu harus nggak sih? Kenapa? Pilih-pilih temen itu harus nggak sih kalau kayak gitu menurut Syakir? Iya, kita boleh kenal sama siapa aja tapi bertemanlah dengan orang-orang yang bisa bikin kita jauh lebih baik. Kenal boleh sama siapa aja tapi teman, sahabat itu harus pilih. Tuh sobat pintar, kata Kak Syakir bahwa ya boleh ya kenalan sama semuanya, tapi yang deket yang ada di lingkungan kita, yang kita jaga di sekitar kita adalah orang-orang yang bantu kita untuk produktif juga ya Kak Syakir ya? Ya betul. Ya betul. Oke, nah kita mau ngomongin soal salah satu sama ada teman yang harus benar-benar dipilih. Ada ya? Ada teman hidupnya. Wah itu kayaknya nanti ya Kak Syakir ya, kita akan ngobrolin di sesi yang lainnya nih. Kayaknya itu akan lebih deep lagi daripada ini gitu soalnya. Oke, nah kita mau ngobrolin kalau tadi udah ngomongin single, film juga, Kak Syakir juga jadi sutradara gitu ya. Nah kita belum ngomongin soal perjalanan. Sebenarnya sebelum terkenal sebagai aktor, ini kan Kak Syakir ini adalah seorang hafiz Quran. Dan bahkan telah menjuarai MTQ di berbagai daerah gitu ya. Kita mau tahu nih yang jadi motivasi Kak Syakir ini menjadi hafiz dan cara yang Kak Syakir lakukan juga untuk kemudian bisa menghafal Al-Quran itu apa sih? Motivasi sebenarnya seiring jalannya waktu ya. Syakir tuh pertama ke Jakarta kan, ikut MTQ, terus kemudian selesai MTQ Syakir kemudian tinggal bareng ibu angkat Syakir juga, Bu Eka, yang salah satu menjembatani Syakir juga untuk acara ini. Dan kemudian motivasinya adalah apa ya, pengen ini aja loh, karena dari dulu kan udah belajar tuh di pesantren di Darul Quran itu tentang keistimewaan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Ibarat kata kayak gini, Quran ini adalah apa ya, jaminan gitu ya. Kayak misalnya kita punya kartu kepresidenan gitu, atau enggak kita punya kartu Kapolri gitu ya. Ketika di jalan kan atau di mana kita punya kartu itu gitu, kita disebutkan orang yang dekat dengan presiden atau orang yang dekat dengan Pak Kapolri gitu misalnya ya. Ada sebuah jaminan gitu dari orang yang luar biasa gitu. Nah, gimana kalau jaminan ini bukan lagi dari presiden, bukan dari Kapolri lagi, bukan dari raja lagi, tapi rajanya para raja, bahkan yang menciptakan presiden, yang menciptakan gubernur-gubernur, yang menciptakan raja-raja gitu. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kartu jaminan itu apa? Yaitu Al-Quran. Kata Allah memang orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan menjaganya gitu. Dan Allah juga pasti akan
kemudian mencintai dia. Siapa yang mencintai Al-Quran, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran dari Allah. Maka siapa yang mencintainya, maka dia telah mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jaminannya banyak sih, jaminannya dalam hadis-hadis Rasulullah SAW itu bahwa kayak orang-orang yang dekat dengan Quran, mereka itu adalah keluarga Allah. Wah, disebut keluarga gitu ya. Sebut keluarga sama Allah, bahwa Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Siapa? Mereka adalah orang-orang yang hafiz Quran. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Quran. Nah, jadi Syakir tuh waktu itu mikir, wah, kalau orang bisa dekat sama presiden, orang bisa dekat sama raja-raja aja, mereka tuh senangnya udah luar biasa gitu. Apa senangnya gitu ya? Dan hidupnya tuh udah segitu luar biasa gitu. Nah, gimana kalau dekatnya sama yang nyiptain presiden, sama yang nyiptain raja-raja? Wah, pasti akan lebih oke nih. Gitu. Akhirnya ya udah. Kemudian benar, semakin Syakir mendalami Al-Quran, semakin Syakir juga banyak nemuin hal-hal yang Masya Allah. Bahkan Syakir dulu tuh bukan cuma ngafalin teks ya. Syakir suka baca artinya. Oh, jadi kayak berasa selalu ngobrol gitu sama Allah. Ketika ngebaca ayat-ayatnya Allah, itu kita ngerasa kayak lagi ngobrol gitu. Dan kan yang paling tahu kita kan Allah kan. Yang paling tahu sama rasa kopi bikinan kita siapa? Kita sendiri. Karena kita yang bikin. Nah, Allah juga gitu. Allah yang bikin kita. Allah yang paling tahu tentang kita. Jadi ketika baca Quran tuh kayak, bener banget nih gitu. Karena memang Allah tahu banget kan tentang kita. Dan itu selalu menjadi solusi buat Syakir. Dan kemudian ya, karena udah kayak sahabat dari dulu, ya udah jadi nggak bisa lepas gitu. Oke, nah waktu itu gimana tuh cara untuk menghafal nih kalau dari Syakir sendiri? Kalau dari Syakir waktu itu Syakir baca Arabnya dulu, terus kemudian Syakir baca artinya, baru kemudian Syakir hafalin. Ya sehari kayak setengah halaman gitu. Oke, jadi sebenarnya juga proses yang panjang ya Syakir ya untuk bisa menghafal itu? Panjang, orang-orang bahkan Syakir cuma bisa hafal pertama kali itu Syakir cuma bisa hafalin 3 ayat. Ar-Rahman, Alamal Quran, Khalaqal Insan. Itu ayat-ayat pertama Syakir hafal waktu itu. Syakir cuma bisa 3 ayat kalau nggak salah. Tapi lama-kelamaan kemudian terbiasa. Karena kata Nabi SAW, orang yang punya niat ngafalin Al-Quran, dia terus ngafalin, nanti walaupun dia meninggal, dia belum selesai 30 juz, dia udah dihitung orang yang hafiz 30 juz. Yang penting dia ada niat. Wow, luar biasa. Dia dapat surga orang 30 juz. Walaupun belum nggak sempat selesai nih di dunia ngafalinnya, tapi dia terus mau usaha sampai dia meninggal, dia dapat kedudukan orang yang hafiz 30 juz. Nah, ini jadi penting banget ya untuk semua sobat pintar juga yang menyaksikan gitu, yang mungkin juga udah atau sedang gitu ya menjadi penghafal Quran atau hafiz, atau yang baru mau mulai gitu. Nggak apa-apa, prosesnya juga panjang ya. Kak Syakir sendiri bahkan tadi bilang ya awal-awal juga cuma 3 gitu ya, cuma 3 yang dihafal, dan kemudian prosesnya sampai akhirnya bisa menghafal lebih banyak lagi gitu. Nah, kalau ini kan bulan Ramadan gitu ya Kak Syakir ya, yang mubarak lah, yang berkah gitu. Di bulan Ramadan ini, Kak Syakir punya tips nggak sih kemudian untuk mengajak teman-teman, sobat pintar semua, bisa menggunakan waktunya untuk meraih keberkahan yang maksimal gitu? Oke. Terakhir mungkin ya, karena udah mau sampai juga di tipsnya adalah buat teman-teman, karena kita berbicara tentang kreativitas, banyakin kreativitas di masa muda. Karena apa yang kita ukir di masa muda itu yang akan membentuk masa depan kita. Orang semakin kreatif di masa mudanya, maka dia semakin percaya diri di masa tuanya. Tapi orang yang cuman nggak punya kreatif apa-apa, cuman mau jadi pengkonsumsi aja, dia nggak mau membuat sebuah karya dan lain-lain, maka nanti masa tua dia, masa depan dia juga, dia jadi nggak punya karakter. Makanya masa muda nih banyakin berkarya. Jangan semua konotasinya duit, teman-teman. Kaya, anak muda yang kaya itu sebenarnya bukan kaya duitnya, tapi kaya pengalamannya. Karena kalau masa mudanya udah kaya pengalaman, pasti gedenya dia akan kaya dengan penghasilan. Tapi kalau dari muda penghasilan aja yang dicari, pengalaman yang enggak, ya udah segitu-gitu aja penghasilannya. Tapi kalau mau penghasilannya gede, gedein dulu pengalamannya. Jadi
bikin aja apa aja, ikutin kesempatan apapun itu yang positif. Nanti kalian akan ngerasain bahwa banyaknya pengalaman membuat kalian nanti punya banyak peluang. Karena semakin banyak pengalaman, orang akan semakin banyak mendapatkan peluang. Semakin banyak pengalaman juga semakin mudah orang untuk mendapatkan keberuntungan. Dan jangan lupa kalau kalian pengen sukses, deketin juga yang punya kesuksesannya, Allah Subhanahu wa taala. Itu aja dari Syakir. Masya Allah. Terima kasih banyak Kak Syakir. Hari ini udah kita berbincang juga sama Kak Syakir. Pengalamannya juga tadi, tips sudah berbagi-bagi juga. Semoga sukses dan berkah ya untuk Kak Syakir di bulan. Amin. Barok ini buat semua yang nonton. Kepada Kak Syakir, kepada mamanya juga, kepada semua kru yang bertugas, dan pastinya semua sobat pintar yang menyaksikan hari ini. Selamat berbuka puasa. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.